Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 16 Mei 2025. Seperti biasanya kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 26 sampai 33. Paulus dalam khotbahnya menegaskan bahwa janji Allah telah digenapi dengan membangkitkan Yesus dari alam maut. Yesus yang telah dibunuh oleh pemimpin Yahudi telah diangkat, dibangkitkan, dihidupkan untuk menjadi Tuhan bagi banyak orang. Janji itulah yang terlaksana dalam Yesus Kristus, karena Dia benar-benar utusan Allah. Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada para murid-Nya untuk memberi tugas kepada murid agar mewartakan kabar itu kepada semua orang. Maka para murid dan kami memberitakan kabar sukacita bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang telah digenapi oleh Allah dengan membangkitkan Yesus dari alam maut, seperti ada tertulis, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau kuperanakkan." Sedangkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 4, dua hal yang dibicarakan Yesus, yakni rumah Bapa dan siapa Yesus. Kita diajak tidak gelisah, karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal, dan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia akan kembali dan membawa kita semua ke tempat yang telah disediakan oleh Bapa. Sebab Yesus berkehendak supaya di tempat di mana Ia berada, kita pun berada. Dan kemana Ia pergi, kita tahu jalan ke sana. Dan karena pertanyaan Thomas, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke sana?" Yesus menegaskan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara-saudaraku terkasih, kedua sabda Tuhan memberikan harapan, kepastian kepada kita
bahwa Tuhan kita telah bangkit dan menyediakan tempat bagi kita, kemah dalam surga. Namun tegaskan, hanya lewat Dialah orang sampai kepada Bapa, Sang Pembangun kemah itu. Dialah kebenaran, jalan, dan kehidupan. Dia adalah jalan, berarti tempat menuju ke rumah Bapa. Hanya lewat Dia orang sampai kepada Bapa. Dialah kebenaran yang datang dari Allah. Mereka yang datang sebelum Yesus dan sesudahnya adalah penipu, palsu. Tapi Yesus, kebenaran yang datang dari Allah. Kita masih ingat sabda Tuhan mengenai pintu. Barang siapa tidak lewat pintu adalah pencuri dan perampok yang datang hanya untuk membinasakan. Tapi yang lewat pintu adalah gembala yang membawa kepada kehidupan. Maka Dia adalah jalan menuju kepada Bapa, dan Dia adalah kebenaran. Orang yang lewat jalan itu dan hidup dalam kebenaran dan mengaku kebenaran akan sampai kepada kehidupan, yakni tinggal di dalam rumah Bapa. Kita semua sudah mengakui, percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Tapi persoalannya adalah, apakah kita selalu lewat jalan itu? Apakah hidupku selalu terarah kepadanya, mengikuti kehendaknya, sabda-sabdanya? Kalau kita mengikuti dengan tepat sabda dan kehendak Yesus, yang adalah jalan kebenaran yang tidak akan membelokkan, maka kita akan sampai kepada kehidupan. Oleh karena itu kita boleh bertanya, selama ini apakah aku lewat jalan yang benar atau jalan yang nampaknya benar, atau bahkan jalan yang menyesatkan? Ada rambu-rambu yang harus kita ikuti agar sampai pada tujuan. Sabda Allah, kehendaknya, itulah rambu-rambu yang harus kita ikuti agar sampai pada tujuan. Maka mari bersama-sama kita lewat jalan itu, kita cermati rambu-rambunya, sabda dan kehendaknya. Maka boleh dinantikan kita akan sampai pada tujuan akhir. Karena kita yakini Dialah jalan, Dialah kebenaran yang dari Allah. Maka yang ada adalah kehidupan yang kekal. Tentu tidak mudah untuk selalu ikut rambu-rambu, sabda dan kehendaknya. Namun kalau kita ingin hidupnya sampai tujuan dengan selamat, kita cermati, kita ikuti
kita laksanakan rambu-rambu itu, yakni sabda dan kehendaknya, agar kita sampai kepada rumah Bapa, kediaman kekal di dalam surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu sungguh memberikan harapan baru bagi kami untuk sampai kepadamu lewat jalan yang benar, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Mampukanlah kami untuk terus melewati jalan itu sambil mengikuti rambu-rambu yang ada, sabda dan kehendaknya, agar akhirnya kami pun dimampukan untuk sampai ke tujuan akhir, yakni kehidupan yang kekal. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Tumbuhkan kembali iman itu, agar akhirnya dalam situasi apapun, kami tetap beriman sehingga sampai ke rumah-Mu yang abadi. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami tetap beriman dengan tangguh. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar terus-menerus mengusahakan pola hidup yang sehat. Hidup yang bisa menjauhkan kita dari penyakit-penyakit. Hidup yang selalu terarah hanya kepada Engkau ya Tuhan. Bila kita sehat, semua sehat, masyarakat sehat, negara sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan Injil. Lewat doa-doa panjenengan, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, dan tentu saja juga pemberian dana yang sungguh mendukung kehidupan menggereja. Semoga dengan usaha panjenengan, paroki kita semakin berkembang. Terima kasih kepada semua saja yang terlibat dalam penggalangan dana Paroki Bandung Gunung Kidul. Masih dinantikan yang masih ingin memberikan donasinya. Amplop masih bisa diambil di atas kotak persembahan dan bisa dimasukkan kembali setelah diisi untuk mendukung pembangunan pastoral. Minggu ini ada aksi panggilan untuk menggerakkan kaum muda, anak-anak ikut tertarik, terlibat di kebun anggur Tuhan. Maka akan datang hari ini beberapa tarekat, suster, buder, dan imam mencoba memperkenalkan kepada anak-anak. Maka kaum muda, anak-anak yang sudah mendaftar silakan datang ke Mandala Graha.
untuk berdinamika bersama para suster, bruder, dan frater. Juga hari ini, juga minggu ini akan dijual kupon berhadiah untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja Santo Paulus Semarang. Jenengan bisa membeli kupon itu di depan gereja maupun di belakang dekat Mandala Geraha untuk mendukung pembangunan itu. Siapa tahu kita mendapatkan untung dan mendapatkan hadiah. Buku peziarahan tahun jubileum bisa dibeli di toko di sekitar paroki maupun kepada misioner. Semoga bisa menuntun kita dalam peziarahan menuju kepada pertobatan. Mari kita terus aktif terlibat dalam gereja, agar gereja terus berdinamika dari bawah, agar kita semakin terlibat dalam hidup gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.